orang-orang yang bodoh. Sufaha ditafsirkan ay al-mubazzirina, orang yang menghamburkan, minar rijali, dari para golongan laki-laki, wan nisa'i, dan perempuan, wasibyan, dan anak-anak kecil, amwalakum ay amwaluhu ay amwalahum, janganlah kalian berikan harta mereka, allati, yang adalah harta itu, ay allati amwal, fi aidikum, yang berada di pengaturan kalian, yang ada di tangan kalian, allati, yang adalah harta itu, ja'alallah, yang Allah jadikan lakum, bagi kalian, qiyamah, sebagai bekal hidup. Masdar qoma, kalimat qiyamah masdar qoma, ai maksudnya adalah takumu, yang kalian takumu, harta itu yang bisa menopang bima'asyikum, kehidupan kalian, wasalahi awaddikum, dan bisa menjadi salah pembaik awaddikum, yaitu kesusahan kalian. Fayudayyuha, maka apabila kalian memberikan nanti anak-anak atau orang-orang yang mubazir itu harta mereka, fayudayyuha, maka mereka akan menyia-nyiakannya, bi ghairi wajhiha, pada bukan tempatnya. Wa fi qiraatin, dan pada satu bacaan kalimat qiyaman itu dibaca qayyimah, allati ja'alallahu lakum qayyimah, bukan qiyamah. Qiyaman jam'u qimatin, dia adalah jamak daripada qimah. Maksud daripada adalah ma taqumu bihi al-amtiyah, sesuatu yang memang bisa menyenangkan. Warzuquhum, dan berikanlah warzuquhum fiha ay at'imuhum, dan berikanlah hum, mereka, yaitu anak-anak itu, fiha, daripada harta itu, at'imuhum, berikanlah mereka makan, minha, daripada harta itu, waksuhum, dan berikanlah mereka pakaian, waqulu, dan katakanlah oleh kalian lahum, bagi mereka, qaulan ma'rufa, yaitu perkataan yang baik. Udduhum uddatan jamilatan, maka perlakukanlah mereka dengan perlakuan yang baik, bi'ataihim, dengan cara memberikan mereka amwalahum, yaitu harta mereka, idza rasyadu, apabila mereka sudah bisa berpikir. Wabdalu, dan ujilah mereka, ikhtabaru, dan ujilah mereka, al-yatama, anak-anak yatim itu, qabla al-bulugi, sebelum mereka balik, fid dinihim, pada agama mereka, wa tasarrufihim, dan cara mereka bertransaksi, bi ahwalihim, itu pada urusan mereka, kehidupan sehari-hari, hatta sampai ilgoyah idza balagun nikah, mereka idza balagu, sampai mereka itu balagun nikah, ay saru ahlan lahu, mereka sudah bisa menikah. Saru, mereka menjadi, yang maksud daripada idza balagun nikah, saru, mereka itu sudah bisa ahlan lahu, menjadi orang yang mereka sudah bisa nikah. Bil ihtilam, entah nanti baliknya itu bil ihtilam, dengan cara bermimpi, ausin, ataupun dengan umurnya ini, wahwa, dan dia sin ini, istiqmalu, sempurnanya, khamsata asyarata sanatan, sempurnanya yaitu 15 tahun, inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i. Wa fa in anastum ay absartum, maka jikalau kalian sudah melihat, minhum, dari mereka, anak-anak yatim itu, rusda ay solahan, kebaikan, fi dinihim, pada urusan agama mereka, wa malihim, dan cara mengurus harta mereka, pada fa'u, maka berikanlah ilaihim, kepada anak yatim itu, amwalahum, harta mereka, wala ta'kuluha, dan janganlah kalian makan harta itu, ayyuhal awliya, wahai para pengasuh anak yatim, israfan ay bi ghairi haqqin, dengan tidak beraturan, maksudnya di sini menentang aturan agama, bi ghairi haqqin, dengan tidak benar. Halun, kalimat israfan ini adalah menjadi kalimat hal. Wabidaran ay mubadirina ila wabidaran ay mubadirina, kalian itu terburu-buru, ila impakiha, untuk membelanjakan harta itu, muhafatan, karena kalian takut, ayak baru, bahwasanya nanti anak yatim itu besar, rusyada, mereka sudah bisa berpikir, zimukum, maka itu mengharuskan kalian taslimaha, untuk menyerahkan harta itu ilaihim, kepada mereka. Wa mangkana, dan barang siapa saja, minal awliyai, daripada pengasuh anak yatim itu, ghaniyan, kaya, falyasta'fif, maka hendaklah dia menahan, ay ya'ifu an malil yatimi, dia itu memelihara diri, an malil yatimi, maksudnya dia tidak memakannya secara tidak benar, maka dia memelihara diri daripada harta anak yatim itu, wa yamna'u, dan ia menahan diri, min aklihi, daripada memakannya. Wa mangkana, dan barang siapa saja daripada aulia itu, fakiran, miskin, falyakul, maka hendaklah dia makan minhu, dari harta itu, bil ma'rufi, dengan cara baik. Maksud bil ma'ruf, biqadri ujrati
amalihi, dengan sesuai ukuran yaitu upah daripada pekerjaan yang memang dia sudah ditentukan untuknya upahnya itu. Faiza dafa'tum, maka apabila kalian sudah menyerahkan ilaihim kepada anak yatim itu, ilal yatama, kepada anak yatim, amwalahum, harta mereka, fashhidu, maka saksikanlah atas kalian, alaihim, atas mereka, annahum, bahwasanya mereka tusallimuha, sudah menerima harta itu, wabaraktum, dan kalian sudah bebas, wabaraktum, dan kalian sudah bebas daripada harta itu, li'alla, agar supaya tidak yako'a, terjadi ikhtilafun, yaitu suatu perbedaan, fatarji'u, maka kalian nanti akan kembali ilal bayyinati, kepada penjelasan. Wahaza, dan ini adalah amrun irsyadun, wahaza amrun irsyadun, atau wahaza amru irsyadin, dan ini adalah perintah tunjuk. Wakafa, dan cukuplah billah, yaitu Allah, alba zaidah, ba di sini ziyadah, yaitu waqafallahu asalnya, hasiba ay hafizan, sebagai penjaga, li'amali khalqihi, bagi amal makhluknya, wa muhasibihim, dan Allah yang akan menghisab mereka, dan sebagai penghisab mereka. Kita membaca fayada'uha, fayada'uha fi ghairi wajhiha, fayada'uha, maka mereka menaruhnya, meletakkannya di bukan tempatnya. Fi qira'atin, kita membaca apa? Fi qira'atin qayyiman. Jadi kalau baca qayyiman itu nama dari qiyam, nama dari qiyam. Qiyam itu artinya apa? Harga. Itu maksudnya ma taqumu bihil amti'ah, harga barang, qiyam. Jadi zamannya qiyam. Ya, ada yang baca qiyaman, dibaca qiyaman. Coba dia Rabbi fakuluhu hani'an mari'a. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fawaqi'atu bi jawabi syartin. Qulu fi'lu amrin mabniyun ala hazfin nun. Qulu fi'lu amrin mabniyun ala hazfin nun. Qulu fi'lu amrin mabniyun ala sukun wa alamatu jazmihi hazfun nun niyabatan anis sukun li'annahu minal af'alil khamsah. Al-wawu damirun barizun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il wa jumlatun min al-fi'li wal fa'il fi mahalli jazmin ala annahu jawabu syarti wa jazaohu. Al-ha'u damirun barizun muttasilun mabniun ala dam fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Hani'an mansubun ala al-hal wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Mari'an mansubun ala al-hal wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Baik, dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadinya maksud daripada ayat yang keempat daripada surat An-Nisa ini nanti menjelaskan tentang ukuran mahar. Jadinya kita sebagai laki-laki, apabila kita ingin menikahi seorang perempuan, maka wajib kita memberikan bagi seorang perempuan itu shadaqatihinna, yaitu mahar mereka. Shadaqatihinna yaitu mahar mereka. Nihlah ini nanti ada istilah ulama, itu intinya kalau nihlah di sini adalah anti binafsnya, yang bisa menenangkan jiwa perempuan tersebut. Tapi nanti masalah ukuran banyak atau sedikitnya mahar itu di dalam mazhab Syafi'i terkhususnya dia tidak ditentukan. Makanya nanti boleh kita menikah itu entah nanti dengan sepasang sandal jepit, intinya itu boleh. Sebagaimana yang ada di dalam kitab Kifayatul Akhyar juga dijelaskan demikian, yaitu ada seorang perempuan daripada Bani Firazah yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW menikahkannya dengan seorang laki-laki. Kemudian
yang menjadi mas kawinnya itu adalah sandal jepit. Lalu ditanya oleh Nabi, apakah kamu aroditi an nafsika, apakah kamu reda dengan sandal jepit ini? Ya, saya reda, kata perempuan itu. Atau seorang kisah sahabat yang ingin menikah dengan perempuan, kemudian di sana saya lupa namanya, di dalam kitab Fiqh Sunnah ada hadisnya bahwasanya seorang sahabat itu mengatakan dia ingin melamar seorang perempuan, lalu perempuan ini menjawab, tidak ada seorang yang akan menolakmu kecuali kamu ini kafir. Gara-gara kamu ini kafir, kamu banyak ditolak. Seandainya kamu itu Islam, tidak ada perempuan yang akan menolakmu. Maka jikalau kamu ingin menikahi saya, cukup yang menjadi maharnya itu adalah kamu masuk Islam. Yang ini menunjukkan mahar itu tidak ada batasannya, tapi sunatnya mahar itu adalah asyaratul darahim, yaitu 10 dirham, sebagaimana yang ada yang Imam Abu Hanifah mewajibkan 10 dirham tersebut. Nah, kemudian Imam Syafi'i menyunatkannya karena di dalam kaidah ushul fikih al-khuruj min al-hilal bi mustahabbah. Nah, selanjutnya apabila nanti mahar itu akan menjadi hak bagi seorang istri apabila dia sudah diwakil. Tapi nanti boleh juga suami itu menikmati mahar tersebut apabila dia sama-sama reda. Maka apabila si istri itu reda nanti dengan memberikan mahar yang sudah menjadi kepemilikannya itu bagi suami, maka boleh nanti suami itu ikut memakan. Kan di dalam surat Al-Baqarah itu dijelaskan, wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a, dan tidak boleh kamu mengambil apa yang sudah kamu berikan kepada istri tersebut berupa mahar. Maka tapi apabila dia sudah bercerai, tapi apabila dia masih bersuami istri, nanti kan mahar itu mutlak milik si istri, tapi boleh suami itu memakannya dengan syarat ada saling reda di antara suami istri tersebut. Fa in tibna lakum syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Nah, selanjutnya di sini kita dilarang bagi pengasuh anak yatim, dilarang untuk memberikan anak yatim ini tuh hartanya sebelum dia memang balik, sebelum dia bisa balik, sebelum dia sudah bisa berpikir. Maksudnya secara agama dia sudah bisa mumpuni, kemudian secara tasarruf, yaitu tasarruf ini secara tasarrufnya yaitu transaksinya secara kehidupannya sehari-hari, ahwalnya pada keadaannya dia sudah mampu juga. Karena nanti dikhawatirkan apabila diberikan hartanya di saat dia masih kecil, maka dia akan mubazir, dia akan menyia-nyiakannya. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan ancaman yaitu bagi seorang yang memang mengasuh anak yatim. Maka larangan bagi orang yang mengasuh anak yatim, mereka dilarang nanti jangan nanti dia. Nah, di sini wala ta'kuluha, dan janganlah seorang pengasuh anak yatim itu memakan harta itu israfan dengan cara tidak benar. Tapi di ayat yang akan datang nanti dijelaskan dengan cara, maksudnya semisal kalian mengganti, itu ada di ayat selanjutnya yubadala. Nah, tapi di sini Allah Ta'ala memerintahkan apabila nanti. Nah, kemudian yang namanya anak yatim itu adalah man la abalahu, yaitu seorang anak kecil yang tidak memiliki bapak. Tapi kalau apabila anak itu tidak memiliki ibu, itu namanya ajami. Kalau dia tidak memiliki bapak dan ibu, itu namanya latif. Itu di dalam tafsir Sawi dijelaskan seperti itu. Nah, kemudian dengan syarat nanti seorang pengasuh anak yatim ini boleh memberikan harta tersebut iza balagun nikah, apabila anak itu memang sudah bisa menikah. Maksudnya dia soru ahlan lahu, dia sudah menjadi orang yang boleh nikah dengan cara entah itu nanti bil ihtilam, balik ini nanti bil ihtilam dengan cara bermimpi apabila dia semisal mimpi basah, awis sini yaitu sini dengan cara umur. Sini ini ya adalah sempurna 15 tahun menurut daripada Imam Syafi'i. Maka kalau dia sudah sempurna 15 tahun, entah nanti dia mimpi atau tidak, dia dihitung sebagai orang yang sudah balik menurut daripada Imam Syafi'i. Nah, kemudian di sini juga diperintahkan bahwasanya seorang pengasuh anak yatim itu apabila dia seorang yang kaya, maka dia diperintahkan di sini agar dia mengusahakan dirinya agar tidak mengambil daripada harta anak yatim tersebut. Akan tetapi jika pengasuh anak yatim itu miskin, maka boleh dia memakan harta anak yatim itu, tapi dengan syarat seukuran upah daripada
upah dia mengasuh anak yatim tersebut. Maka apabila nanti seorang pengasuh anak yatim itu sudah menyerahkan harta kepada anak yatim, maka nanti harus seorang pengasuh anak yatim itu mendatangkan saksi. Kenapa harus mendatangkan saksi? Agar supaya nanti tidak ada terjadi ikhtilaf, yaitu raus mudi lah kalau bahasanya raus mudi, agar supaya nanti tidak terjadi ada yang memfitnahnya dia belum memberikan harta ini kepada anak yatim, maka disuruhlah mendatangkan saksi agar nanti saksi itu bisa menjadi saksi agar bahwasanya seorang pengasuh anak yatim itu sudah memberikan harta itu kepada anak yatim dan dia pun bersih daripada tanggungan itu lagi. Dan cukuplah. Kalimat hatta ila balagun nikah itu kalau dikaitkan dengan pernikahan dini. Balagun nikah tadi kamu baca tafsirannya Aisaru ahlan lahu bil ihtilal aw bisinni wa huwa istikmalu 15 sanatan 'inda syafi'i. Di balagun nikah itu artinya kalau anak sudah bermimpi basah atau dari segi usia dia sudah mencapai usia 15 tahun boleh menikah. Boleh ya? Boleh, kan bahkan kalau sebelum dia ihtilam pun anak itu nanti dia boleh dinakahkan yang menjadi digantikan menjadi wali oleh bapaknya. Dalam kitab Muhazzab dijelaskan seperti itu. Jadi gimana kamu menanggapi orang-orang yang menentang pernikahan dini? Jadinya bagi orang-orang yang menentang pernikahan dini kan di sini nanti ada terjadi ikhtilafu ahkamil balad dan ahkamul syara'at. Terjadi perbedaan antara yaitu hukum negara dan hukum syariat. Jadinya nanti kalau secara hukum agama anak itu laki-laki ataupun perempuan ia boleh menikah di dalam usia dini. Apabila anak itu laki-laki dia masih kecil ya boleh nanti apabila dia belum bisa akad bapaknya yang mengakadkannya. Tapi apabila anak itu perempuan boleh juga entah dia itu sudah balik ataupun belum itu diperbolehkan. Tapi apabila anak itu bikr disunatkan, yaitu bikr itu masih perawan, disunatkan nanti bagi bapaknya untuk meminta izin kepadanya karena nanti dia akan bapak ini waliul mujbir, wali yang boleh memaksa. Entah anak itu mau atau tidak ya terserah wali tersebut. Begitu juga wali mujbir itu adalah bapu, maka boleh menikahkan daripada anak tersebut. Nah, dia sudah ataupun tidak. Tapi kalau secara hukum negara kan itu nanti dibatasi dia ditahdid yaitu sampai kepada umur sekarang 19 yang laki-laki, kemudian yang perempuan 21 tahun. Tapi nanti di sini kalau secara hukum wadai yang kita pandang yaitu hukum pernikahan itu tetap sah karena dia secara akad itu di dalam seluruh kitab ittifaq ulama mazhab Syafi'i itu mengesahkan hukum akadnya. Nah, yang menjadi permasalahan nanti adalah bagaimana hukum melanggar aturan agama sedangkan nanti di dalam di dalam agama di dalam negara apabila seorang wali itu menikahkan anaknya yang belum berusia 21 tahun yang perempuan maka dia akan dipenjara. Sedangkan di dalam kaidah usul fikih dikatakan yaitu sedangkan di dalam jalbil masalih muqaddam daril mafasad muqaddamun ala jalbil masalih, menolak daripada mafasad itu didahulukan daripada jalbil masalih. Memang nanti menikah itu adalah masalih, tapi nanti mafasad seorang wali itu bisa dipenjarakan. Otomatis di sini dia akan menjadi kerugian bagi si wali tersebut. Otomatis dia akan menzalimi dirinya karena dia akan dipenjara. Maka otomatis tersebut secara hukum negara dia tidak boleh, tapi secara hukum agama boleh. Hukum pernikahannya bisa dikatakan haram ma'as-sihah, dia haram tetap sah. Apa alasan negara itu tidak membolehkan pernikahan ini? Alasan negara tidak membolehkan hukum pernikahan ini karena memang kan nanti seorang anak itu tidak belum siap secara entah itu harta ataupun secara fisik dan lain sebagainya. Kalau sudah balik belum siap secara fisik. Kalau sudah balik sudah siap, makanya kan 15 tahun. Bagaimana pendapat kamu tentang Allah menyatakan ada iddah atau tidak ada iddah untuk perempuan yang belum haid tapi sudah menikah, atau ada iddah untuk perempuan yang belum haid tapi dia masih anak kecil itu dan sudah menikah kemudian dicerai oleh suaminya.
iddahnya 3 bulan. Sama dengan perempuan yang sudah tua, yang sudah tidak haid lagi. Itu kan artinya Allah menjelaskan bahwa boleh perempuan yang tidak haid itu atau yang belum haid itu menikah. Apakah Allah tidak melihat dampak negatifnya? Tetap melihatkan karena dia sah secara hukum syar'i. Terus dari mana orang-orang yang tidak membolehkan pernikahan dini itu mengetahui bahwa itu akan berdampak negatif pada anak-anak? Sementara Tuhan yang menciptakan manusia sendiri itu menyatakan gak apa-apa, itu artinya tidak akan ada dampak negatif. Kan hukum itu nanti tidak terus al-hukmu yadurru ma'illatin wujudan aw adaman. Jadi Allah tidak melihat ilat ketika dia membolehkan. Tetap kan makanya dia sah. Jadi kan itu juga Allah Ta'ala di dalam satu sisi lain memerintahkan kita taat kepada ulil amri, atau taat kepada pemerintah. Tidak kan dulu bahkan Nabi Isa itu kan seorang nabi Isa itu dia lebih memilih taat kepada hukum negara daripada menjalankan apa yang ada di dalam kitab Taurat, yaitu berupa merejam seorang perempuan yang dibawa kepadanya. Dulu orang-orang Nasrani itu pernah membawa satu orang penzina, kemudian nanti orang Nasrani itu meminta kepada Nabi Isa untuk menghukum perempuan ini dengan hukuman yang ada di dalam kitab Taurat. Tapi Nabi Isa mengatakan kalian yang berhak menghukum perempuan ini adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa pada di antara kalian. Nabi Isa mengungkapkan pendapat ini dijelaskan oleh Profesor Dr. Hamka karena pada saat itu yang memegang hukuman tertinggi itu bukan Nabi Isa sendiri, tapi adalah pemimpin pada saat itu. Ada hukum negara yang lebih tinggi. Tapi kalau pada zaman Nabi Muhammad itu memegang hukum tertinggi negara dan agama. Tapi kalau Nabi Isa itu memegang hukum agama saja, sedangkan hukum negara tidak dipegang oleh Nabi Isa. Makanya Nabi Isa itu tunduk kepada hukum negara dan lebih memilih untuk menghukum perempuan tersebut dengan hukum negara dan tidak dengan kitab hukum yang ada di dalam kitab Taurat, itu merejam perempuan penzina tersebut. Ini bukti bahwasanya nanti hukum kita wajib taat kepada aturan negara. Itu kaitannya dengan hukum rejam yang bisa menghilangkan nyawa. Dan di dalam hukum had ataupun kisos itu harus dikedepankan darul apa? Bukan. Yasqutu bisyubhat itu. Al-hudud yasqutu bisyubhat. Al-hudud yasqutu bisyubhat. Jadi yang dikedepankan di sini kaitannya dengan hukum had ataupun kisos itu apa? Praduga tidak bersalah. Praduga tidak bersalah. Jangan sampai orang tidak salah dihukum. Makanya ada di dalam kaidah memaafkan orang yang bersalah itu lebih baik daripada menghukum orang yang benar. Jadi nggak apa-apa kita maafkan walaupun dia bersalah daripada nanti kita menghukum ternyata dia benar. Itu di situ dimainkannya oleh Nabi Isa itu. Beliau tidak mengamalkan apa yang terdapat di dalam kitab Injil atau Taurat. Nabi Isa Injil. Tidak mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Injil. Kaitannya dengan itu. Karena kalau beliau menghukum sementara dia tidak bersalah, maka memaafkan orang yang bersalah dalam masalah had atau kisos itu lebih baik daripada menghukum orang yang benar. Jadi supaya tidak menghukum orang yang benar, ya udah dimaafkan saja, walaupun nanti akhirnya atau kenyataannya dia bersalah. Makanya di situ Nabi Isa lebih mengedepankan itu. Tapi di sini tidak ada yang dikorbankan, tidak ada nyawa yang akan hilang, dan itu juga sifatnya asumtif. Dampak-dampak negatif yang dikatakan oleh orang bahwa menikah dini itu banyak dampak negatifnya itu masih asumtif, sifatnya asumsi.
masih persangkaan saja. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menegaskan hal itu artinya tidak ada dampak negatifnya. Kemarin ada sosialisasi lah dari salah seorang anggota Dewan di Mataram kaitannya dengan pernikahan dini. Tapi ada audiens yang menyanggah dengan mengatakan, Tuan Guru, saya ini dulu menikah dini. Karena salah satu dampak negatif yang beliau sampaikan itu bahwa pernikahan dini itu akan mengakibatkan anak mengalami stunting. Stunting itu gizi buruk, nggak bisa besar anaknya. Tapi audiens ini mengatakan, Pak Tuan Guru, saya dulu dan istri saya juga menikah dini. Saya usianya 18 tahun, istri saya 15 tahun. Tapi kenyataannya anak-anak saya lebih besar dari saya kan. Ya, orang itu besar, secara fisik besar, kuat, anak-anaknya lebih besar. Dan di sini banyak orang-orang yang menikah dini dan anaknya sehat-sehat. Jadi apa yang dikemukakan oleh orang-orang yang katanya membela hak anak, membela hak perempuan itu masih asumsi saja, sifatnya asumsi. Jangan kemudian itu dijadikan sebagai dasar hukum untuk mementahkan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bolehnya lakukan pernikahan dini. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu dari ayat hatta idza balagun nikah. Ya aja Allah mengatakan balagun nikah, sampai mereka anak itu sampai di usia yang mereka sudah layak untuk menikah. Dijelaskan di sini layak untuk menikah itu kalau sudah ihtilam atau dari segi usia sudah mencapai 15 tahun untuk laki-laki. Nah, adapun untuk perempuan bahkan sebelum dia haid pun itu sudah boleh. Baik, tapi Mat Husnul Bayan